Kesempatan itu nggak datang 2 kali. Sekali lagi, kalaupun ada itu kesempatan yang berbeda, ya. Tapi memang karena masa lalu banyak dari kita nih bermasalah. Padahal ada kesempatan baik di sana yang akhirnya terlewatkan. Ya, contoh case, karena kita nggak suka dengan seseorang karena satu kejadian. Karena satu kejadian akhirnya itu yang kita bawa dan mengulang-ulang kejadian berikutnya. Itu dibawa. Padahal misalnya, kan Buddha bilang, siapapun yang selalu memberikan pengobatan kepada yang lebih tua, maka 4 kondisi akan berkembang. Ayu, wano, sukang, balang. Ya kan? Kebetulan misalnya, yang bermasalah sama kita lebih tua dari kita, misalnya. Ya, akhirnya kita nggak punya kesempatan untuk melakukan kebaikan karena kenangan di masa lalu itu. Padahal ada kesempatan di sana. Sekedar respect saja. Nggak bisa respect misalnya berdasarkan umur gitu. Ya bicara ketemu ya say hello atau senyum aja atau anjali atau bagaimana kan itu kan bermanfaat buat kita sebenarnya. Kita yang melakukan gitu kan. Ya, kalaupun misalnya orang ini lebih muda dari kita latihan rendah hati. Rendah hati yang kita tanam untuk mungkin mengajarkan dia gitu. Mengedukasi dia gitu untuk tidak jadi sombong, untuk belajar dari kesalahan. Kita yang jadi contoh, kita jadi panutan untuk rendah hati gitu. Ya, dia begitu, saya tidak seperti itu. Minimal. Ya. Ini yang harus kita coba bangun, jangan lu begitu, gue juga bisa lebih jahat dari lu misalnya. Nah, ini kan jadi kita ke bawah suasana bahkan lebih parah gitu kan. Bukannya kita jadi contoh yang baik untuk ke sana gitu kan. Setidaknya Anda begitu, saya tidak seperti itu ya. Saya tidak seperti Anda gitu. Kita bukan untuk show off sih, enggak. Tapi ya itulah, biarkan Anda begitu, saya tidak terpengaruh kok. Ya itulah, bisa menerima keadaan dengan baik, sehingga batin kita nggak bergejolak, tetap tenang. Itu keuntungan kita. Pokoknya selagi dia tidak merugikan kita, selagi dia tidak berbahaya sama kita saat itu, aman. Biarkan saja. Kecuali memang sudah membahayakan secara fisik, kita mau dibunuh ya itu perlu diantisipasi. Tapi kalau masalah omongan ya itu kan kita harus sabar menerima omongan dari yang lain, menerima perlakuan tidak baik dari yang lain. Nah, akan ada masanya ketika kita salah menilai, ketika kita salah memperlakukan orang baik, karma buruknya besar loh. Kita kan nggak apa-apa nih, kita nggak salah. Misalnya kita baik-baik saja tapi dihina, tapi diperlakukan tidak baik sama orang itu akan dapat karma buruk yang besar. Karena salah menilai orang. Salah memperlakukan orang dengan tidak baik, karma buruknya besar. Istilah tetangga mungkin dizolimi, orang baik dizolimi gitu ya. Kalau pakai bahasa, tapi di Dhamma itu ada. Salah menilai orang baik itu ibaratnya seperti melempar bola besi panas atau bagaimana. Bante lupa suta ininya. Bahaya buat yang salah menilai dan salah memperlakukan orang baik. Banyak yang seperti itu di masyarakat. Ya, jadi cap buruk itu terus nempel. Ya, kira-kira gitu ya.